Ketika banyak dunia memperhatikan peristiwa ledakan di Lebanon, saya justru tertarik membahas kondisi sosial dan politik Lebanon yang ada kemiripannya dengan Indonesia. Saya rasa ini bisa menjadi pelajaran yang penting bagi kita, supaya kerukunan dan persatuan tetap terjaga. Lebanon sebenarnya adalah negara yang sangat pluralis. Masyarakat Lebanon memiliki keberagaman sekte agama. Walaupun secara agama masyarakat Lebanon terbagi menjadi dua agama besar, yakni Kristen dan Islam, sama seperti Indonesia juga memiliki Kristen dan Islam sebagai mayoritas agama di sini, tapi di Lebanon masing-masing agama terbagi-bagi menjadi sekte-sekte yang beragam, dan masing-masing sekte ini memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Di Lebanon, Kristen masih terbagi lagi menjadi Kristen Maronit, Ortodoks, Katolik, dan Protestan. Sedangkan Islamnya juga terbagi menjadi beberapa sekte, seperti Sunni, Syiah, Druzi, dan kalau menurut Wikipedia, pengungsi Palestina di sana yang juga Islam digolongkan sebagai sekte tersendiri juga. Uniknya, di Lebanon sistem pemerintahan dan politiknya berdasarkan pada sektarian ini. Kristen dan Islam memiliki kuota yang berimbang dalam parlemen. Mengapa Kristen dan Islam memiliki kuota suara dalam pemerintahan? Karena dianggap masing-masing sekte ini mewakili aspirasi dari masing-masing elemen penduduk Lebanon. Sayangnya, ketika saya pelajari sekilas, justru keberagaman sekte ini malah menjadi bumerang bagi kejatuhan Lebanon sendiri dari dalam, menyeret Lebanon terlibat dalam perang-perang dan teror yang menyakitkan sepanjang masa. Ketika Lebanon baru merdeka dari penjajahan Prancis di tahun 1943, jumlah penganut Kristen lebih banyak dibandingkan Islam, sehingga komposisi perwakilan Kristen di pemerintahan lebih banyak dibandingkan dengan Islam. Malah, dulu sempat ada aturan kalau presiden Lebanon haruslah orang Kristen. Tapi seiring berjalannya waktu, jumlah pemeluk agama Islam di Lebanon berkembang dan mengalahkan jumlah pemeluk Kristen. Tentunya ini memicu ketegangan politik. Masyarakat Islam pada tahun 1960 meminta komposisi parlemen diubah, dan terjadilah konflik Kristen dan Islam yang menyeret mereka berdua dalam perang saudara yang panjang di kemudian hari. Jika melihat sejarah, Lebanon pernah mengalami perang saudara yang panjang dan mengenaskan, yakni Perang Saudara atau Civil War tahun 1975 sampai 1990. 15 tahun mereka memerangi saudara sendiri dan menimbulkan puluhan ribu nyawa manusia melayang sia-sia, belum termasuk kerusakan properti dan eksodusnya ratusan ribu warga Lebanon ke luar negara. Sebenarnya penyebab perang sipil di Lebanon tidak cuma karena konflik Kristen dan Islam di pemerintahan. Sebenarnya banyak konflik-konflik di luar yang memicu ketegangan antar sekte yang berujung perang saudara. Jadi, sektenya ini jadi kayak katalisator konflik dan perang saudara aja. Dulu, padahal Lebanon adalah negara yang sangat maju dan indah. Keindahan landscape Lebanon dan kemajuan ekonomi Lebanon sampai membuat Lebanon menyandang predikat Parisnya Timur Tengah. Banyak turis mancanegara menikmati keindahan dan kemajuan fasilitas Lebanon di Beirut, ibu kota sekaligus kota paling besar dan paling indah di Lebanon. Negara-negara Arab lain pun sempat menganggap Lebanon adalah Swissnya Timur Tengah karena kemajuan ekonominya yang pesat, terutama dari sektor perbankan dan pariwisata. Sejak kaum Yahudi berpindah ke Palestina di tahun 1948, Lebanon telah menjadi langganan pengungsian warga Palestina. Kondisi geografis Lebanon yang berbatasan langsung dengan Israel di selatan membuat warga Palestina banyak yang mencari perlindungan ke Lebanon Selatan, termasuk milisi Palestina ikutan mengungsi ke Lebanon Selatan sambil menyusun rencana serangan balasan ke Israel. Uniknya, Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestine Liberation Organization atau PLO, saking nyamannya mengungsi di Lebanon sampai membentuk semacam negara mini di kamp pengungsian Palestina di sana. PLO membalas serangan Israel dari Lebanon, dan Israel juga tak henti-hentinya melakukan serangan ke kamp pengungsian Palestina di sana, termasuk tekanan dan serangan untuk Lebanon sendiri. Kedatangan pengungsi Palestina ditambah dengan konflik Palestina dengan Israel yang tak kunjung usai, tentunya ikut memecah kerukunan antar sekte di Lebanon. Ada sekte yang mendukung Israel, ada sekte yang mendukung Palestina. Kedatangan militer Suriah yang turut campur di Lebanon mengatasi konflik Palestina-Israel pun semakin memecah kerukunan di Lebanon. Sekarang muncul lagi sekte yang mendukung Suriah, sedangkan sekte lain ingin mengusir pasukan Suriah dari Lebanon. Perbedaan dukungan, perbedaan pendapat, dan perbedaan pandangan dari masing-masing sekte membuat Lebanon terlibat dalam perang saudara selama belasan tahun. Ledakan bom, serangan militer, pembunuhan, pembantaian warga,
baik serangan terhadap warga Lebanon sendiri, pembantaian pasukan Suriah, maupun pembantaian pengungsi Palestina, menjadi pemandangan sehari-hari dari tahun 1975 sampai 1990. Ekonomi Lebanon anjlok, Lebanon runtuh, julukan Parisnya Timur Tengah telah melayang. Lebanon telah menjadi negara perang, yang dampaknya masih terus terasa hingga sekarang. Selama perang saudara ini pula lah muncul Hizbullah, yakni sebuah organisasi politik Lebanon yang sangat berpengaruh, yang dilengkapi persenjataan militer yang aktif memerangi Israel. Dari dulu sampai sekarang tetap menjadi musuh bebuyutannya Israel. Banyak catatan sejarah yang menyebutkan, selain memusuhi Israel, Hizbullah juga menjadi sekutu yang baik bagi Suriah. Hingga kini, Hizbullah telah dicap sebagai terorisme oleh negara-negara barat. Konflik Israel dan Palestina yang tak kunjung usai memang tak hanya berdampak di area Palestina saja, tapi juga memberikan dampak buruk bagi negara-negara tetangga di sekitarnya, salah satunya Lebanon dan Suriah. Menurut protokol para tetua Zion, memang ambisi para Yahudi untuk membentuk negara Yahudi yang besar dan maju tak hanya sebatas Yerusalem dan sekitarnya saja, tapi seluruh tanah Kanaan. Yerusalem hanyalah sebagai ibu kotanya saja. Sedangkan tanah Kanaan ini menurut sejarah kejayaan Israel di zaman King Sulaiman dan King David, terbentang mulai dari Lebanon, Suriah, Yordania, Arab, hingga bagian timur Mesir. Pokoknya, wilayah sepanjang bentangan sungai Eufrat Tigris sampai sungai Nil adalah tanah Kanaan yang berusaha diwujudkan kembali menjadi negara Yahudi yang maju dan berjaya di seluruh dunia menurut protokol para tetua Zion atau Protocol of the Elder Zion. Pokoknya, menurut catatan rahasia Zionisme yang banyak dikutip dalam buku terjemahan dari Protocol of the Elder Zion, tertulis bahwa pada tahun 929 sebelum Masehi, King Salomo dan para elit Yahudi lainnya sudah memikirkan skema teoritis untuk menaklukkan seluruh alam semesta melalui jalan damai oleh Zion. Jadi, apakah semua konflik yang terjadi di negara-negara sekitar Israel adalah jalan panjang para Yahudi di Israel untuk bisa menundukkan kembali tanah Kanaan mereka? Yang jelas, ketika melihat Lebanon yang penduduknya sangat beragam, sangat disayangkan jika keberagaman mereka justru menjadi katalisator dalam pecahnya perang saudara selama belasan tahun. Keberagaman agama dan sekte harusnya bisa menjadi keindahan dan kerukunan bagi suatu negara, karena dengan keberagaman kita harusnya belajar tentang memahami perbedaan dan menghargai pandangan hidup kaum lain, bukannya malah menjadi sebab mudah terpecah dan berperang. Berbahagialah kita yang tinggal di Indonesia, yang terdiri dari beragam agama dan suku, tapi masih rukun sampai sekarang, tidak ada perang saudara. Jangan sampai kita jadi kayak Lebanon, bisa dipecah-pecah karena perbedaan agama, sekte, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan politik yang bisa berubah jadi perang saudara. Sampai sekarang, konflik Israel dengan Lebanon yang dimotori oleh Hizbullah dan Angkatan Bersenjata Israel masih terus berlangsung. Serangan Israel terhadap penduduk Palestina telah memicu konflik pula dengan Lebanon. Konflik yang tak kunjung usai ini pula yang membuat PBB jadi harus menempatkan pasukan penjaga perdamaian di perbatasan Lebanon Israel, yang bukan dengan sebutan UNIFIL atau United Nations Interim Force in Lebanon. Hizbullah yang condong membela Palestina dan Suriah sering dicap sebagai teroris oleh Israel. Bahkan Israel pernah menuding Hizbullah memiliki situs rudal yang sangat besar di sekitar pelabuhan Beirut dan Bandara Internasional Rafik Hariri. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, pernah membeberkan foto dugaan lokasi rudal raksasa di sekitar pelabuhan di Beirut di tahun 2018 silam. Sangat aneh ketika dugaan Israel ini keluar, lalu area tak jauh dari lokasi itu meledak beberapa hari yang lalu. Berita terbaru dari Jerusalem Post, Israel menduga ada campur tangan Hizbullah dan Iran dalam peristiwa ledakan di pelabuhan Beirut minggu lalu. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu percaya ledakan yang terjadi kemarin adalah alami atau ada campur tangan pihak tertentu? Apapun yang menjadi sebab tragedi di Lebanon, semoga warga yang terdampak segera pulih dan bangkit.